Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih 3 tips cara merawat pakaian rajut. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di video ini saya mau membagikan nih 3 tips cara merawat pakaian rajut teman-teman. Sebenarnya banyak sekali dari teman-teman itu yang bertanya gitu ya, baik itu secara DM atau WA, gimana sih caranya merawat pakaian rajut itu gitu loh. Nah, yang pertama adalah cara mencuci yang benar. Tentu saja kalau pakaian rajut itu kan handmade ya. Biasanya memang saya menyarankan mencucinya itu dengan tangan atau manual seperti itu. Tetapi teman-teman kalau menggunakan benang-benang yang memang itu bisa di care labelnya itu bisa masuk ke mesin cuci, itu tidak masalah teman-teman. Tetapi pastikan mesin cuci teman-teman itu tidak tajam ya bagian dalamnya. Jadi itu aman ketika benang-benang atau pakaian rajut teman-teman itu masuk ke situ supaya benangnya itu nggak gampang nyangkut seperti itu. Tetapi kalau memang tidak yakin, lebih baik mencucinya itu dengan tangan dan menggunakan deterjen cair aja. Jadi sedikit aja itu udah cukup kok teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dirasa kok kayaknya kurang wangi ya, atau aku mau menambahkan pelembut pakaian, apakah itu boleh? Jawabannya boleh teman-teman. Jadi boleh direndam tapi memang jangan terlalu lama. Nah, ketika menjemurnya nih teman-teman, saya selalu menyarankan itu untuk lay flat ya, atau jangan digantung gitu. Jadi kita beber aja. Tetapi memang ada kalanya kalau dibeber benar-benar, itu bagian bawahnya itu akan bau apek karena tidak kering gitu. Nah, teman-teman opsinya adalah bisa misalnya kayak di jemuran itu kan ada 2 shaft gitu ya. Nah, itu bisa digantung yang lay flat, tapi bagian tengahnya tuh agak cekung, itu nggak apa-apa karena biar dia supaya angin-angin dan bajunya itu bisa cepat kering seperti itu. Nah, tips yang kedua adalah hindari mensetrika pakaian rajut teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kok rasanya masih lecek banget ya gitu, saya pengen lebih halus gitu atau lebih rapi, teman-teman bisa menggunakan steamer ya, jangan menggunakan langsung setrikaan di setrika seperti itu. Terutama kalau misalnya teman-teman itu menggunakan benang-benang akrilik gitu ya. Karena benang akrilik itu biasanya kalau disetrika itu hasilnya langsung flat dan kehilangan tekstur khas rajutannya itu nih teman-teman. Baik itu crochet maupun knitting, hasilnya itu juga akan kurang maksimal gitu ketika langsung disetrika, kita langsung press seperti itu. Nah, opsi lainnya adalah ketika teman-teman mau bikin bajunya itu tampak rapi, teman-teman bisa menggunakan steamer aja. Dan itu juga nggak usah terlalu yang deket banget, dari jauh aja, kemudian teman-teman rapikan, jadi semi di blocking lagi, itu hasilnya pasti lebih bagus. Nah, tips yang ketiga adalah cara penyimpanannya nih teman-teman. Baiknya memang baju-baju rajutan itu disimpan dengan cara dilipat nih. Dan lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa menyusunnya itu per kategori benang. Jadi misalnya kalau ini jenis-jenis katun, kita tumpuk jadi satu. Kemudian yang jenis-jenis akrilik kita tumpuk jadi satu. Seumpama misalnya tercampur, apakah boleh? Sebenarnya boleh, nggak apa-apa. Tetapi baiknya memang kita satukan per kategori benangnya. Nah, itu tadi 3 tips sederhana yang bisa teman-teman coba. Kira-kira menurut teman-teman ada tips lain? Boleh nih share ceritanya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi 3 tips sederhana yang bisa banget teman-teman cobain. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!